Buku ini bermula dengan menceritakan tentang bagaimana bumi terbentuk miliaran tahun yang lalu. Pada awalnya, bumi adalah bola panas gas dan debu yang berputar di tata surya kita. Selama jutaan tahun, partikel-partikel ini saling tarik-menarik dan menyatu membentuk planet kita yang indah ini. Kemudian, buku ini membahas tentang perkembangan kehidupan di bumi. Pertama-tama, hanya ada makhluk-makhluk kecil seperti bakteri dan alga yang hidup di dalam air. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai berkembang dan beragam menjadi berbagai bentuk makhluk yang berbeda. Proses ini memakan waktu sangat lama, bahkan jutaan tahun. Selanjutnya, buku ini menyajikan tentang dinosaurus dan masa kejayaannya. Jutaan tahun yang lalu, bumi dihuni oleh dinosaurus raksasa yang memerintah darat. Namun, suatu bencana besar yang dikenal sebagai pembasmian dinosaurus, menyebabkan kehancuran besar bagi spesies-spesies tersebut, dan memberi kesempatan bagi mamalia dan hewan lain untuk berkembang. Buku ini juga membahas tentang perkembangan manusia. Kita, manusia, adalah hasil evolusi dari makhluk-makhluk primitif yang dulunya hidup di pohon-pohon dan tanah. Seiring waktu, otak kita berkembang pesat dan memungkinkan kita untuk menggunakan alat, berbicara, dan menciptakan peradaban yang maju. Beralih ke masa kini, buku ini menjelaskan tentang peran kita sebagai manusia dalam merawat bumi. Kita telah menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan kita, seperti polusi, pemanasan global, dan deforestasi. Namun, buku ini juga memberikan harapan dan mengajak kita untuk menjaga planet kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab, agar bumi tetap lestari dan indah bagi generasi mendatang. Buku A Brief History of Earth merupakan sebuah karya yang menyajikan sejarah bumi secara komprehensif dan ilmiah, ditujukan untuk dipahami oleh para pakar dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu terkait geologi, paleontologi, biologi evolusioner, dan astrofisika. Buku ini menyajikan gambaran evolusi bumi dari awal terbentuknya hingga perkembangan kehidupan yang kompleks. Pembentukan bumi dari protoplanet yang terbentuk oleh akresi materi dari nebula matahari awal. Proses tersebut melibatkan tumbukan partikel dan puing-puing kosmik yang akhirnya membentuk bola cairan yang sangat panas yang kemudian mendingin dan membentuk kerak dan mantel bumi. Setelah itu, buku ini mendalamkan kajian pada periode awal kehidupan di bumi, dengan mempertimbangkan data dari fosil-fosil dan penelitian genomik molekuler. Pada fase ini, mikroorganisme seperti prokariota dan arkea menjadi pusat perhatian, membentuk biota awal yang ada pada era Arkan dan Proterozoikum. Buku ini kemudian mengeksplorasi masa Paleozoikum, di mana kehidupan mulai beragam dan menakjubkan dengan munculnya organisme multiseluler seperti trilobita, amfibi, reptil purba, dan perkembangan awal tumbuhan darat. Era Mesozoikum, yang terkenal dengan dominasi dinosaurus, juga menjadi fokus dalam kajian evolusi kehidupan bumi. Para penulis dan pakar dalam buku ini tidak luput membahas peristiwa besar yang mempengaruhi perkembangan bumi, seperti kepunahan massal yang terjadi di akhir periode Mesozoikum dan akhir periode Paleogen. Kepunahan tersebut membuka jalan bagi penguasaan mamalia dan perkembangan kehidupan modern. Buku ini juga menganalisis asal mula manusia dan peran evolusi manusia dalam membentuk peradaban yang kompleks. Dalam kaitannya dengan geologi dan paleontologi, buku ini mencakup peristiwa geologis besar seperti pergeseran lempeng tektonik, pembentukan pegunungan, serta perubahan iklim dan atmosfer. Selain itu, buku ini menggambarkan pengaruh aktivitas manusia dalam mengubah bumi secara dramatis, mencakup isu-isu seperti perubahan iklim global, deforestasi, dan perubahan lahan. Penekanannya adalah pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan untuk memastikan kelangsungan bumi sebagai rumah bagi beragam bentuk kehidupan. Tentang evolusi bumi dan kehidupan di dalamnya. Pembentukan bumi, buku ini akan membahas secara mendalam proses pembentukan bumi sejak awal terbentuknya sebagai planet bayi di dalam nebula matahari awal. Proses akresi dan gravitasi menyebabkan partikel-partikel debu dan gas yang mengelilingi matahari berkumpul dan membentuk bola panas yang kemudian menjadi bumi. Setelah itu, bumi mengalami diferensiasi, di mana materi yang lebih berat tenggelam ke inti planet, sementara materi yang lebih ringan membentuk kerak dan mantel. Awal kehidupan, buku ini akan memperkenalkan era awal kehidupan di bumi, ketika lingkungan planet ini masih sangat keras dan tidak ramah. Namun, di tengah kondisi yang ekstrim ini, mikroorganisme sederhana seperti bakteri dan arkea muncul. Mereka merupakan bentuk kehidupan pertama yang mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang keras ini. Era Paleozoikum, buku akan menjelaskan tentang era Paleozoikum, di mana kehidupan mulai mengalami ledakan keanekaragaman. Fosil-fosil trilobita, invertebrata laut kuno, dan organisme multiseluler lainnya menjadi bukti evolusi yang sangat menarik. Pada akhir era ini, kita akan membahas tentang kepunahan massal yang paling terkenal, yaitu kepunahan di akhir periode Paleozoikum yang menyebabkan punahnya sekitar 90% spesies di bumi. Era Mesozoikum, ini adalah era di mana dinosaurus mendominasi bumi.
Buku ini akan menjelaskan tentang beragam jenis dinosaurus dan bagaimana mereka berhasil mendominasi ekosistem darat. Selain itu, era ini juga merupakan saat munculnya burung sebagai keturunan dinosaurus, yang berlanjut menjadi spesies modern seperti yang kita kenal sekarang. Era Cenozoikum, ini adalah era di mana mamalia mulai mengambil alih peran dominan setelah kepunahan dinosaurus di akhir era Mesozoikum. Buku akan menjelaskan perkembangan mamalia dari hewan kecil menjadi mamalia besar seperti gajah dan paus. Selain itu, era ini juga menjadi era evolusi manusia, yang bermula dari nenek moyang primata kita. Evolusi manusia, buku akan membahas tentang evolusi manusia secara lebih detail. Dari nenek moyang primata awal hingga perkembangan manusia modern, akan diuraikan bagaimana perubahan lingkungan dan tekanan selektif membentuk perkembangan otak kita dan mengarahkan manusia untuk menggunakan alat, berkomunikasi, dan membentuk peradaban yang kompleks. Geologi dan peristiwa besar, buku ini juga akan membahas peristiwa geologis besar seperti pergeseran lempeng tektonik, pembentukan pegunungan, dan gempa bumi. Peristiwa ini membentuk wajah bumi selama miliaran tahun dan mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Pengaruh aktivitas manusia, buku ini tidak akan luput membahas bagaimana aktivitas manusia, terutama sejak revolusi industri, telah memberikan dampak besar pada lingkungan bumi. Perubahan iklim global, deforestasi, polusi, dan perubahan lahan merupakan beberapa contoh yang akan diulas dengan lebih rinci. Lebih detail tentang evolusi bumi dan kehidupan di dalamnya. Kepunahan massal, buku ini akan menyajikan informasi lebih rinci tentang berbagai kepunahan massal yang telah terjadi selama sejarah bumi. Kepunahan massal adalah peristiwa di mana banyak spesies hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan dalam waktu relatif singkat. Para penulis buku ini akan menggali penyebab-penyebab kepunahan massal tersebut, seperti tabrakan asteroid besar, aktivitas vulkanik masif, perubahan iklim yang drastis, atau kombinasi beberapa faktor. Selain itu, para pakar juga akan mengungkapkan bagaimana ekosistem dan kehidupan di bumi pulih setelah periode kepunahan. Evolusi spesies dan seleksi alam, buku ini akan menjelaskan mekanisme evolusi yang mendasari perubahan dalam populasi makhluk hidup. Konsep seleksi alam oleh Charles Darwin menjadi sentral dalam penjelasan evolusi, di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak akan lebih mungkin bertahan dan meneruskan sifat-sifat unggul kepada keturunannya. Para pakar akan memperjelas bagaimana mekanisme ini bekerja dan bagaimana spesies-spesies beradaptasi dengan lingkungan mereka. Evolusi ekologi, buku ini akan membahas evolusi ekologi, yaitu bagaimana spesies-spesies saling berinteraksi dalam ekosistem dan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi evolusi spesies. Contohnya, interaksi antara predator dan mangsanya dapat mempengaruhi seleksi alam pada keduanya. Hal ini akan membantu para pembaca memahami betapa kompleksnya keterkaitan antara makhluk hidup dalam ekosistem yang saling mempengaruhi evolusi satu sama lain. Evolusi pada level molekuler, selain evolusi makhluk hidup pada tingkat spesies, buku ini juga akan membahas evolusi pada level molekuler, seperti DNA dan gen. Perubahan genetik dalam populasi dan bagaimana mutasi genetik dapat menyebabkan variasi dan perubahan sifat pada organisme akan dijelaskan secara mendalam. Revolusi dan perkembangan manusia, bagian ini akan lebih fokus pada evolusi manusia dan bagaimana garis keturunan primata awal mengalami perubahan yang luar biasa hingga menjadi manusia modern. Pembaca akan memahami bagaimana perubahan lingkungan, makanan, dan kehidupan sosial telah membentuk perkembangan otak dan kognisi manusia. Evolusi peradaban manusia, buku ini tidak hanya akan membahas evolusi biologis manusia, tetapi juga bagaimana peradaban manusia telah mengalami evolusi dan perkembangan dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Perkembangan teknologi, seni, dan budaya akan menjadi sorotan dalam bagian ini. Kepentingan konservasi, buku ini akan menekankan pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Para pakar akan memberikan pengetahuan mendalam tentang kerugian yang dapat diakibatkan oleh perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terkendali, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik. Tentang evolusi manusia, garis keturunan manusia, buku ini akan menyajikan informasi lebih rinci tentang garis keturunan manusia atau hominini. Evolusi manusia melibatkan sejumlah spesies hominin yang telah punah dan spesies Homo yang masih ada, termasuk kita, Homo sapiens. Pembaca akan diajak melacak perjalanan evolusi manusia dari nenek moyang primata awal, seperti Ardipithecus dan Australopithecus, hingga spesies Homo, seperti Homo erectus dan Homo neanderthalensis. Perkembangan otak, salah satu aspek kunci evolusi manusia adalah perkembangan otak yang besar dan kompleks. Buku ini akan membahas bagaimana otak manusia telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat dalam sejarah evolusi. Perkembangan otak ini memainkan peran penting dalam kemampuan berpikir, kreativitas, dan pengembangan budaya manusia.
Alat dan keterampilan, evolusi manusia juga berhubungan dengan pengembangan alat dan keterampilan. Dari batu sederhana yang digunakan sebagai perkakas hingga teknologi canggih seperti komputer dan robot, manusia telah menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan alat dan mengembangkan keterampilan yang meningkatkan kualitas hidup dan membantu adaptasi ke lingkungan yang berubah. Migrasi dan penyebaran, buku ini akan menjelaskan bagaimana manusia telah berpindah-pindah dan menyebar ke berbagai bagian dunia. Pergerakan manusia dari Afrika dan penyebarannya ke berbagai benua menjadi aspek penting dalam pemahaman tentang evolusi manusia. Hal ini akan mencakup juga tentang migrasi modern dan bagaimana hal ini telah membentuk keragaman genetik dan budaya di seluruh dunia. Interaksi dengan spesies lain, buku ini akan membahas tentang interaksi manusia dengan spesies hominin lainnya, seperti Neandertal. Penemuan DNA yang menunjukkan bahwa manusia modern memiliki sejumlah persentase gen Neandertal memberikan wawasan tentang pertukaran gen antara spesies-spesies manusia purba ini dan dampaknya terhadap evolusi manusia. Peran lingkungan dalam evolusi manusia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Buku ini akan membahas bagaimana perubahan iklim, pemanasan global, dan perubahan lingkungan lainnya telah mempengaruhi evolusi manusia. Selain itu, pengaruh pola makan, habitat, dan tantangan lingkungan lainnya terhadap bentuk fisik dan perkembangan manusia juga akan dijelaskan secara mendalam. Kebudayaan dan sistem sosial, buku ini akan membahas bagaimana perkembangan kebudayaan dan sistem sosial menjadi aspek integral dari evolusi manusia. Pembaca akan memahami bagaimana manusia mengembangkan bahasa, seni, agama, dan struktur sosial yang rumit, yang semuanya merupakan bagian dari evolusi unik kita sebagai spesies. Evolusi manusia adalah kisah menakjubkan tentang perjalanan panjang dari nenek moyang primata awal menjadi manusia modern yang kompleks dan berbudaya. Buku ini akan menyajikan wawasan mendalam tentang bagaimana evolusi manusia telah membentuk siapa kita sekarang dan bagaimana peran kita sebagai anggota spesies Homo sapiens dalam menghadapi tantangan masa depan. Perjalanan evolusi ini menyoroti kemampuan manusia untuk beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama, serta mempertanyakan bagaimana kita dapat menjaga keberlanjutan dan keberagaman manusia dan planet bumi ini untuk generasi mendatang. Revolusi dan perkembangan manusia. Revolusi pertanian, buku ini akan membahas tentang revolusi pertanian yang merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah manusia. Sebelumnya, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul yang mengandalkan alam untuk mencari makanan. Namun, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, manusia mulai belajar bercocok tanam dan berternak. Revolusi pertanian membawa perubahan besar dalam gaya hidup manusia, dari nomaden menjadi pemukim yang hidup dalam masyarakat pertanian. Pertanian memungkinkan manusia menghasilkan makanan dalam jumlah yang lebih besar, yang pada gilirannya membantu perkembangan populasi dan permukiman permanen. Perkembangan bahasa dan budaya, selama periode ini, bahasa dan budaya manusia juga mengalami perkembangan pesat. Perkembangan bahasa memungkinkan manusia untuk berkomunikasi lebih efektif, mentransfer pengetahuan dan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Manusia mulai menciptakan seni, musik, dan kepercayaan agama, yang semuanya menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Revolusi industri, kemudian, pada abad ke-18, dunia menyaksikan revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dan berhubungan dengan teknologi. Peralihan dari produksi tangan menjadi produksi mesin dan penggunaan tenaga uap serta teknologi baru lainnya mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Revolusi industri memicu urbanisasi, dengan banyak manusia beralih dari pertanian ke pekerjaan di kota-kota yang berkembang pesat. Revolusi teknologi dan informasi, kemajuan teknologi terus berlanjut, dan pada abad ke-20 dan ke-21, dunia mengalami revolusi teknologi dan informasi. Kemunculan komputer, internet, dan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Informasi menjadi lebih mudah diakses, globalisasi meningkat, dan manusia semakin terkoneksi dalam skala global. Perkembangan sains dan penemuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan telah menjadi pendorong utama perubahan dalam kehidupan manusia. Mulai dari penemuan roda, mesin uap, vaksin, listrik, hingga penjelajahan luar angkasa, manusia terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang membantu memahami alam semesta dan meningkatkan kualitas hidup. Era digital dan keterhubungan, buku ini juga akan membahas tentang era digital dan keterhubungan saat ini, di mana teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Dunia saat ini semakin terhubung melalui jejaring sosial, platform komunikasi, dan akses informasi yang tak terbatas. Semua ini telah membuka peluang dan tantangan baru bagi manusia dalam menghadapi kompleksitas global. Revolusi dan perkembangan manusia telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam sejarah bumi.
Dari kehidupan sebagai pemburu pengumpul hingga peradaban modern yang canggih, manusia telah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi, berevolusi, dan menciptakan perubahan. Meskipun perkembangan teknologi dan kebudayaan telah memberikan kemajuan, tantangan yang dihadapi manusia dalam memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem tetap menjadi fokus perhatian global untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, inti dari buku ini adalah menyajikan sejarah bumi yang menarik dari awal terbentuknya hingga saat ini, dan mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Semoga dengan membaca buku ini, kita dapat lebih menghargai bumi sebagai rumah kita dan melakukan yang terbaik untuk melindunginya.